Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak Ibu muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur panjang, yang kita tahu bahwa umur umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah panjang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'un." Umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70. Wa aqullu man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit sekali yang lebih daripada itu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kalau panjenengan saged ngetang menawi kalau panjenengan sampun yuswane kawan dosa, berarti sisane kantun dosa. Kalau Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, mudah-mudahan termasuk kaum panjenengan sedaya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tidak ada motivasi berkumpulnya kalau panjenengan ing masjid yang mulia ini, di masjid Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, kecuali motivasi kita adalah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang utama yang kita bawa dari rumah kita, kemudian kita langkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini, kecuali semata-mata kita ingin beramal soleh untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan berkumpulnya kita di majelis ilmu, di masjid Allah Subhanahu wa taala, memberikan banyak faedah. Sebagaimana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
kaum yang berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan. Apa yang dilakukan mereka di masjid-masjid Allah? Yatlunal kitab Allah, mereka mempelajari Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, saling belajar dan mengajari antara satu dengan yang lainnya. Maka illa nazalat alaihimus sakinah, tidak akan yang mereka dapatkan kecuali ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menaungi orang-orang yang berada di majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffat alaihimul malaikah, dan para malaikat-malaikat juga menaungi pada orang-orang yang berada di majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa dzakarallahu bainahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang berada di majelis ilmu tersebut, yang belajar, yang mengaji, menuntut ilmu di masjid Allah tersebut. Allah akan sebut-sebut kepada orang-orang yang berada di dekatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada keraguan bagi kita, Bapak Ibu. Tidak ada keraguan bagi kita melangkahkan kaki di masjid Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkumpul untuk mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali pahala-pahala atau faidah atau keutamaan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menyampaikan dalam hadis tersebut adalah manusia yang paling mulia, suri tauladan kaulo panjenengan semua. Maka insya Allah perkataannya adalah perkataan yang hak, perkataannya adalah perkataan yang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kita, sebaik-baiknya generasi di antara kita adalah generasi yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apa Bu? Generasi yang mempelajari Al-Quran. Nabi tidak mengatakan sebaik-baiknya generasi adalah generasi mempelajarinya ilmu itu ini, tidak. Tapi kata Nabi SAW, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi adalah generasi mempelajari Al-Quran. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kantun praktek aplikasinya dalam kehidupan kita itu bagaimana di dalam mempelajari Al-Quran. Maka paling tidak ada 4 level. Namitan sekawan level, sekawan tingkatan untuk mempelajari Al-Quran. Level yang pertama adalah level bagaimana kita mau belajar membaca Al-Quran dan memperbagus bacaannya. Kenapa? Belajar membaca Al-Quran dan memperbagus atau memperbaiki bacaan. Yang kedua, setelah kita sudah belajar membaca, maka tingkatan yang kedua atau level yang kedua adalah memperbanyak
di dalam membaca Al-Quran. Memperbanyak, kemudian menghafalkan. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan ketika kita sudah membacanya lebih banyak, menghafalnya, kemudian mentadaburi, menghayati, meresapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Level hingga kaping 3, mentadaburi. Adapun level yang kaping sekawan, dan ini level yang paling tinggi dari mempelajari Al-Quran adalah mengamalkan isi dari Al-Quran. Itu level 4. Diulang, belajar membaca. Level kedua, memperbanyak membaca. Yang ketiga, mentadaburi atau menghayati isi kandungan Al-Quran. Dan yang keempat adalah mengamalkan. Ini yang paling penting dengan kami sekarang. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Ibarat kalau panjenengan niku badhe minggah tangga, li orang mungkin langsung tangga sing nomor. Ngene apa nggih? Ketika panjenengan badhe minggah tangga, apa yang melompat langsung ke nomor 4? Boten. Alhasil nek panjenengan kados niku maka kepleset. Maka ketika kita mau melangkah kepada tangga yang di atasnya, maka kita mulai pada tangga yang pertama. Begini apa nggih? Tangga yang paling dasar. Nggih, maka ketika kita melangkah di tangga yang paling dasar atau tangga pertama, maka naik perlahan-lahan tapi pasti naik kedua, naik ke ketiga. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal yang dilakukan oleh seorang kaum muslimin dan muslimat adalah, dalam hal ini adalah kita harus berusaha untuk melewati tangga yang pertama di dalam mempelajari Al-Quran, yaitu berusaha belajar membaca Al-Quran dan memperbagus bacaan. Sungguh disayangkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sungguh disayangkan hari ini banyak di kalangan kaum muslimin. Sungguh disayangkan hari ini banyak dari sebagian besar kaum muslimin yang belum bisa membaca alias buta huruf dalam Al-Quran. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2013 menyebutkan paling tidak ada 54% populasi kaum muslimin di Indonesia yang buta huruf dalam membaca Al-Quran. Maka ketika kita alhamdulillah sadar, punya kesadaran, merasa, kuncinya dalam hal ini kan merasa nggih. Kenapa nggih? Merasa belum bisa, kemudian mau belajar. Sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, orang belajar ngaji, walaupun tingkatannya dari awal sekalipun abata, ta'aba, ba'aba, ikro jilid 1 sekalipun, itu tidak menjadi masalah. Isin panjenengan badhe sinau kados niku malih, Bu. Isin apa mboten? Isin niku ketika panjenengan nyolong rambutane tanggane. Kenapa nggih? Ketika panjenengan belajar agama, belajar ingin membaca Al-Quran, tidak usah malu. Lah ayo wis tuwa
mulang asino. Yang penting panjenengan sudah niat di dalam hati kepengin belajar niku mawon sudah. Al-mahiru fi qiraatil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai, orang yang sudah lancar membaca Al-Qur'an, maka mereka bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'u, dan orang yang membaca Quran masih terbata-bata, fahuwa syaqun falahu ajrani, maka baginya orang-orang yang masih kesulitan membaca Al-Quran, pahalanya pahala membaca Al-Quran itu sendiri dan pahala karena sudah mau belajar. Pengen apa badan Bu? Kalau panjenengan ketika sudah niat bismillah diniati, dimantapkan dalam perkara mudah, perkara bisa atau tidak bisa, serahkan kepada yang punya hidayah. Tidak? Tapi kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan muslimah, generasi muslim, para pemuda, para pemudi, anak-anak generasi Islam adalah ikhtiar untuk belajar. Maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Bahkan tiang Arab ngendikane utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Jadi orang menuntut ilmu, Bapak Ibu, tidak mengukur usia. Ketika tadi sehat, taksi mampu, maka dia berkewajiban untuk belajar. Dia punya kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menuntut ilmu itu tidak kemudian merasa harus cukup, tidak bisa. Termasuk kita kalau panjenengan ibadah lah, Ramadan ini rampung. Ibadah itu tidak karena Ramadan yang pun rampung kemudian ibadahnya langsung bubar. Allah tegas, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai hari ajal kematian itu datang kepadamu. Kita mriki menuntut jaminan untuk swarga. Dan ada dari kita yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga dari mana? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka yang pertama adalah belajar, tidak mengenal usia. Yang kedua, ketika panjenengan punya niat ingkang saya untuk belajar Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar menuntut ilmu agama, lanjutkan. Karena niat panjenengan sudah ditulis sebagai wong wis tuwa kadang angel. Ampun ragu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Ampun ragu, ampun. Angel masuk ramakat maning, ampun. Penyakit kita kadang seperti itu, nggih. Lah iso mudeng ya, Pak. Apa mana gede tunjuk? Ngesek iso. Boten. Ini yang harus dipahami oleh kita bersama. Dan ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, Allah sudah jamin Bapak Ibu bahwa sesungguhnya walaqad yassarnal Qur'an
bidzikri, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang memudahkan bagi orang yang mengingat. Fahal min mudzakir, maka apakah orang itu mau mengingat? Dan ini Allah sudah sampaikan. Kalau panjenengan ketika sudah niat pengen tayengu maos Quran, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin bahwa Quran itu mudah bagi orang-orang yang mau meniat, orang-orang yang membaca. Dan Quran itu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, akan datang di hari kiamat nanti menjadi syafaat bagi orang-orang yang membaca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang membaca. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqul alif lam mim harfun, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harf. Akan tetapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Coba bayangkan kalau panjenengan maos Quran dari Fatihah, kemudian alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi. Sudah berapa huruf? Ada permisalan kaula kan panjenengan maos basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kasih kemudahan kita dorong 19. Oke. Fal harfu hasanatun. Satu huruf, satu kebaikan. Wal harfu bi asyri amsalihha. Kemudian pahala yang satu itu kemudian dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Terus alif lam mim awat tetenan 3 kali 10 30. Dzalikal kitabu la raiba fi. Coba angkat dia tampil dulu. Bahkan ketika kalau panjenengan membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, maka dua surat itu akan menjadi awal yang menaungi panjenengan yang membacanya ketika di yaumil akhir. Masya Allah. Terus apa yang kita ragukan lagi untuk belajar? Walaupun itu dari jilid 1 Iqra sekalipun, tidak masalah. Isin apa badan? Badan. Isin gue kan di mana orang tadi angkat. Egois. Tapi belajar agama. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kewajiban kaulah panjenengan yang pertama adalah bagaimana? Mari. Termasuk terkhusus bagi kami pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita gerakan bagaimana kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk senantiasa gemar di dalam membaca, untuk senantiasa bersemangat di dalam baca. Lah, kalau agar mau Quran gampang bosan.
Lho jenengan nek maca koran nanti berlembar-lembar ora bosan. Kenapa nggih? Jelas-jelas maca Quran, maca Quran itu tidak ada jaminan pahala. Tapi ketika panjenengan maos Quran, jelas jaminan pahala dari Allah Subhanahu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Level yang berusaha untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau pun saged, tapi kepengen sinau maning bagus. Tingkatan yang berikutnya adalah bagaimana memperbagus bacaan. Oke, berusaha untuk memperbagus bacaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Maka bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tajwid, dengan makhraj yang baik. Oke, sesuai dengan apa yang dikaidahkan. Alhamdulillah, maka kita akan mendengarkan bagaimana membaca Quran yang tartil. Panjenengan ampun Prabu rihin, ampun lah kok angel kayane mboten usah kuwatir nyuruh teng maca mboten usah kuwatir. Wong panjenengan niku kantun mirengaken lajeng nirukaken. Penak kok? Penak kok? Kabeh kok ngrungokna kare nirokna berpahala, Bu. Panjenengan ngrungokna wis pahala. Fa'idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran itu dibacakan, diamlah dan dengarkanlah. Niscaya engkau akan mendapatkan rahmat. Oke? Siap nggih? Insyaallah boten lama, paling setengah jam. Suwe-suwe. Oke? Mengawali supados panjenengan ya jane angger maca Quran sesuai dengan tartil kuwi enak dirungokna. Kenapa nggih? Nggih. Apa tartil itu harus cepat? Tidak, Bapak Ibu. Nggih. Tartil itu kategorinya bukan cepat. Nggih. Kan terkadang ada di sebagian kita maca Qur'ane apa? Cepat. Kalau bahasanya hadir nopo kita hadir nggih, yang bacanya itu terlalu cepat. Ada bahkan ada yang pakai satu nafas. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu juga sebenarnya kurang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, lam sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makharijul huruf. Oke. Ini adalah kaidah yang harus kita pahami semua. Memperbagus bacaan. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua yang hadir di sini keistiqomahan dan kemudahan di dalam mempelajari agama Allah, di dalam mempelajari Al-Quran. Maka sering kami sampaikan kepada teman-teman di takmir, konten tiang setunggal kali ketika memang hadir, bismillah kita layani untuk sama-sama belajar. Keberkahan itu kalau sering menyampaikan tidak harus banyak. Oke? Termasuk jamaah masjid tinggi. Tidak harus banyak, tapi ketika insya Allah continue terus menerus telaten tekun ajeng, syukur bertambah, itu sudah merupakan salah satu tanda dari kebaikan, salah satu tanda diterimanya amal. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqomah, terus menerus, walaupun amalan itu
aja nganti mandek Bu. Oke, jenengan senyum kepada orang-orang yang disenyumi nggak balas, kamu mandek, esok senyumi maning. Nah itu adalah yang dimaksud amalan yang sedikit tapi dicintai oleh Allah. Oke, panjenengan salam kepada orang yang nggak pernah salam kepada panjenengan, esok salami maning. Itulah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi kita masuk orang kapok seorang senyumane pun kalau panjenengan kata seniku berarti panjenengan itu hanya mengharap balasannya manusia, bukan balasannya Allah. Oke, Maka Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i ketika dihujat, ketika dihujat, dicaci, dimaki, apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i? Terima kasih, Anda sudah menghujat saya. Terima kasih Anda sudah mencaci. Karena secara tidak langsung panjenengan itu memberikan pahala kepada saya. Senang apa mboten niku? Maka Bapak Ibu rahimahullah sering kita sampaikan di masjid ini, setiap kebaikan yang kita lakukan tidak mesti semua orang itu suka. Tapi inilah dakwah umat Islam. Betapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah ajak umat. Kala itu di bangsa Arab, sing dilempar batu, dilempar kotoran, dicaci, dimaki. Kalau kemarin sempat menyampaikan. Tapi ketika didatangi oleh malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, kalau engkau mau 2 gunung ini saya cabut, tak lemparkan kepada umat-umat yang mencaci, yang menghina, yang tidak menerima dakwahmu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kemudian bahasa kalau panjenengan ya wis menajan bae kan? Boten. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak usah. Malah namo didongaaken Allahumma fir lahum. Ya Allah, ampunilah kaum kami, ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu orang ngerti. Karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Itu seperti itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita sekalian untuk terus mengistiqomahkan ngaji ini kalau panjenengan ing wekdal-wekdal maghrib ngantos isya. Nggih, syukur sing rutin monggo ketika tidak ada udzur syar'i bisa hadir. Tujuannya mung siji Bapak Ibu. Nggih. Tujuannya bukan karena kepengin dipuji oleh manusia, bukan karena kepengin disebut alim. Nggih. Tapi tujuannya adalah bagaimana mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kalau panjenengan yang dikumpulkan di dunia tidak akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali diinfakkan di jalan Allah. Keluarga kita, keluarga besar kita. Ketika kalau panjenengan pakai sedo tidak akan juga ikut maring mlebu liang lahat, dan kendaraan kita semuanya akan kembali. Yang bersama kita adalah amal soleh kita, amal soleh yang kita tanam di dunia. Sing sholat, sing puasa, sing sedekah, sing senyum kepada orang lain, yang memberi salam kepada orang, sing nyingkirakan duri di jalan. Itu semua amal. Sing panjenengan sholat sunnah, sing panjenengan nyapu masjid, sing panjenengan membersihkan toilet masjid, semua itu akan hadir di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan. Maka mari kita bersemangat untuk mempelajari agama, bersemangat untuk mempelajari Al-Quran.
itu dari awal, walaupun itu dari nol. Nggih, mumpung kawula panjenengan tasih diparingi umur alhamdulillah sadar. Nyong urung duwe bekal makane nyong gelem sinau. Iki alhamdulillah. Wis ora tayeng rumang sani. Kata nomor sekedik sing ora tayeng rumang satayeng. Anu jane ora tayeng tapi rumangsane tayeng. Tapi mari kita jadi orang yang rumangsa ora tayeng. Sehingga terus belajar, terus untuk mempelajari agama, terus beramal soleh sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tansah maringi kula panjenengan umur panjang, kegiatan, ketekunan untuk senantiasa memakmurkan masjid menika, masjid mulia, masjidnya Allah Subhanahu wa taala melalui jamaah salat, melalui jamaah pengajian. Monggo kita tansah sareng-sareng tingkatkan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ingkang sampun niat untuk belajar membaca Quran, ingkang sampun niat belajar mempelajari agama Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan belajaripun panjenengan. Yang penting niat panjenengan sudah ditulis sebagai amal ibadah, kantun panjenengan berupaya untuk terus menjaga aja nganti pedhot. Kadang nang awal semangat makanya agar wis kerasa kesel mandek. Niki ampun. Nggih. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya sebentar insyaallah, tidak lama. Paling ya 30 menit bisa. 30 menit nanti untuk napa? Yang tadi saya sampaikan. Gimana sih membaca Quran sing nek bahasa kula panjenengan nggih bermakna kepenak. Nggih. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah juga kita kedatangan tamu dari Rumah Quran Purbalingga. Beliau asmanipun Ustaz Abdullah Suparno Al-Hafid dari Purbalingga mawon. Kemudian setunggale dan Ustaz Muhammad Mubarak, beliau dari Demak, kita dari Demak jauh-jauh ke Purbalingga. Alhamdulillah bisa hadir di antara kita. Tidak lain dan tidak bukan tujuan beliau adalah bagaimana khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan alhamdulillah lare-lare kita walaupun tidak banyak, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga dulu kayaknya sudah mengenal cara membaca yang sedang kita telateni dan kita usahakan. Masih ingat Bapak Ibu, atau nanti yang baru kenal dipakai kantun nirokakan mawon. Tidak, insyaallah juga tidak akan ditunjuk, kita tidak akan ditunjuk. Jadi panjenengan mirang nirokakan nopo ingkang beliau pakai arahkan. Bismillah, kita niati untuk bareng-bareng berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya yang dulu saya sampaikan sambil mengonkan lare-lare. Nada yang pertama nada yang pertama rendah, nada yang kedua tinggi. Dan itu konsepnya itu tok dua itu. Kayaknya lare-lare juga sudah paham. Nanti lebih lanjutnya dengan beliau Ustaz Abdullah Suparno berkaitan dengan bagaimana sih cara kita membaca Al-Quran dengan sahih. Syukur maksudnya yang tadi kita sampaikan, syukur sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala. Wong dene mangket dereng ya kita mau lagi belajar. Ngaten nggih? Itu aja ngawali dari saya waktu sepenuhnya kami
serahkan kepada beliau Ustaz Abdullah Subhanahu Al-Hafid. Nggih, monggo dipun mirengaken kalih sinambi snack yang sudah disediakan oleh kami. Faliyafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Iya. Perkenalkan diri dulu ya. Saya Pak Sukarno, asli dari Toya Kerja. Saya kedua Dusun Karangsari RT 2 RW 3 Kecamatan dan Kabupaten masih di Kabupaten Gajah. Baik, duduknya saya di sini perkenalkan untuk saya memperkenalkan bagaimana sih cara membaca atau metode membaca Al-Quran yang gampang, istilahnya seperti itu. Sebenarnya semua metode itu bisa dipelajari, ya. Ada banyak metode belajar Al-Quran seperti Iqra, ya, terus yang Bu'a, Tartili. Tapi kali ini saya akan mengenalkan pengalaman saya ketika mengajar metode Umi. Yang pertama, kenapa sih diberi nama Umi? Umi sendiri artinya itu ibu, berasal dari bahasa Arab kata ummun dengan tambahan dia mutakallim yang artinya ibu. Yang kedua, kenapa diberi nama Umi? Untuk menghormati dan mengingat jasa ibu. Tiada orang yang paling berjasa pada kita kecuali seorang ibu, ya. Dari jasa ketika kita di kandungan, terus kita lahir, pasti kita nggak bisa melupakan bagaimana jasa ibu ketika merawat kita, menyusui kita, ya. Sampai kita besar, menikah, atau sampai tua nanti, pasti jasa-jasa ibu nggak bakal dilupakan. Yang ketiga, kenapa metode Umi? Kenapa Umi? Karena yang digunakan itu bahasa ibu, ya. Bahasa ibu, kalau ketika kita mendengar bahasa ibu itu identik dengan kasih sayang tulus, ya, penuh cinta, dan lebih dipahami insyaallah. Iya. Untuk Umi itu gampang, ada rumusnya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz Agus. Nah, dari yang pertama apa tadi? Rendah. Yang kedua tinggi. Saya ulangi juga ya. Ada pertama rendah, kedua tinggi. Coba bareng-bareng. Tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rumusnya tadi pertama rendah. Coba bareng-bareng. Pertama rendah. Kedua tinggi. Kedua tinggi. Ya, rumusnya cuma itu. Ya, mau 10 ayat itu rumusnya itu. Yang pertama rendah, yang kedua tinggi, ketiganya nanti kembali rendah lagi. Sekarang kita langsung kita latihan dari ta'awud terlebih dahulu, ya. Dari ta'awud nadanya rendah terlebih dahulu. Saya contohkan, nanti Bapak Ibu semuanya menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir
Gampang ya. Sekarang mulai dari tahun terus bismillah. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Langsung bisa semuanya. Langsung coba kita praktek di surat Al-Fatihah. Ya. Dari bismillah. Bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tiga, dua lagi. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Empat, naik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, senang dengarnya karena langsung bisa. Alhamdulillah. Sekarang coba Bapak Ibu semuanya mengulang dari tahun terus surat Al-Fatihah bersama-sama. 1 2 3. Saya merinding dengernya ya. Saya itu tipe orang yang apa ya, ketika ada jamaah seperti ini terus baca bareng-bareng, saya hati itu tergerak, ya Allah, saya senang banget ya. Sudah bisa Ibu? Insya Allah sudah bisa ya. Ya mungkin kalau nanti ada yang belum bisa, yang namanya latihan kan nggak cukup satu kali ya, mesti ya nanti harus berkali-kali ya. Ya kenalan dulu, nanti lama-lama pasti bisa. Nggak mungkin nggak ada yang nggak bisa gitu. Sekarang coba kita ke surat pendek, surat An-Nas. Dicoba dulu, bareng-bareng dulu.
Ini dah. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Ta'awudz bersama-sama dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bacaan Umi itu identik dengan dengung yang lama. Ketika ada yang dengung, itu didengungkan yang lama, ya. Karena memang kaidah tajwidnya seperti itu. Ketika ada yang nuntas di sini, dengungnya itu lama. Saya ulangi. Qul a'udzu birabbin nas. Coba. Kalau saya mengajarkan biasanya ketika didengung, saya seperti ini. Seperti ini tandanya masih dengungan ya. Coba bareng-bareng ulangi 1, 2, 3. Iya. Lanjut. Malikin nas. Masya Allah. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Konsepnya ketika ada yang dengung yang pertama dengan yang lain itu harus sama, ya. Dengung ayat pertama dengan kedua itu sama. Ketika wakofnya pun an-nas itu sama semuanya belakangnya. Jadi tidak ada yang kurang dengungnya, tidak ada yang terlalu berlebihan juga. Semuanya disamakan. Coba bareng-bareng dari Ta'awudz surat An-Nas 1, 2, 3.
kurang tepat seperti ini ya. Minal jinnati wan nas. Yang pertama dengungnya itu sedikit, yang kedua lebih lama. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Dengung yang pertama dengan yang kedua itu harus sama. Coba minal jinnati wan nas. 1, 2, 3. Minal jinnati wan nas. Lanjut ke surat Al-Falaq. Lanjut ya. Tahun dan bismillah bersama-sama dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir
Mungkin ini kan udah pernah hafal. Kalau misal baca Quran gimana? Kalau baca Quran dalam umi itu ada teknisnya. Jadi ketika ada yang panjang 2 harokat itu diayunkan. Contohnya tadi Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi diayunkan. Qul seperti itu. Contoh di surat lain misal apa tadi Al-Fatihah aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setiap ada yang panjang 2 harakat tinggal diayunkan aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau misal jilid 1 atau jilid 2 yang sudah ada panjang pendeknya, misal 3 huruf, misal abata, diayunkan aja abata. Terus misal jahaho, itu yang di awal. Misal di huruf kedua abasa. Kalau di awal huruf tadi kan abasa, ya abasa. Terus yang kedua abasa. Apa? Abasa. Abasa. Yang ketiga kalau yang panjang abasa. Bisa seperti itu. Syajara. Misal syajara, 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 syajara. Jadi ketika ada yang panjang diayunkan aja. Gampangnya seperti itu. Bisa dipahami Ibu? Insyaallah. Gampang nanti insyaallah belajar kedepannya lebih gampang lagi. Mungkin kalau awal-awal gimana sih? Nadanya lupa. Biasanya lupa nada biasanya. Tapi kalau semakin sering mengulang insyaallah bisa. Ingat aja konsepnya tadi. Pertama gimana tadi konsepnya? Pertama rendah, kedua tinggi. Ya. Kalau hafal itu insyaallah bisa kan banyak. Ya, seperti itu. Terus Oke, sampai sini dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran metode umi ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Iya. Nanti kalau ada bisa titip pertanyaan sama Ustaz Agus. Kalau misalnya Ustaz Agus bisa menjawab langsung alhamdulillah. Tapi kalau misal, gimana sih? Saya nggak punya buku umi, adanya buku Iqra. Misal seperti itu. Kalau pendapat saya pribadi, kalau di umi itu ada manajemennya. Jadi kalau misal umi cara mengajarkannya seperti ini. Sebenarnya Iqra pun ada cara mengajarkan metodenya sendiri. Tapi kalau misal nanti nggak punya buku umi, kalau misal nggak punya gimana? Ya udah niatkan aja, pengen belajar Al-Quran, ya seperti apa metodenya, insya Allah nggak jadi masalah seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang tidak ada yang tanyakan, oh ya terakhir, ya kita mengulang surat Al-Fatihahnya, ya bareng-bareng 1, 2, 3.
ada waladhdallin, tidak ada tasydidnya. Itu yang salah. Jadi ada tasydid waladhdallin. Coba bareng-bareng 1 2 3. Baik, dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya cukupkan. Kita terus bersama Anda dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu rahimani dan rahimakumullah. Terima kasih kami sampaikan pada Ustaz Abdul Subhanahu sampun mengajarkan ilmunya kepada kita dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat kepada kaum panjenengan Allahumma amin. Karena pada burung yang mana? Karena awan yang panjenengan yang masih sakit. Bermimpilah, bercita-citalah, oke? Minimal mudah-mudahan lari-lari kita bisa. Artinya tadi sudah disampaikan. Apapun metodenya, konten ikro, konten yanbu'a, konten tartili, sakifa, termasuk umi, semuanya bagus. Semuanya metode-metode bagus. Hanya di umi ini tadi ada disampaikan bahasa ibu, bahasa kasih sayang, kemudian untuk menghormati ibu kita, dan hanya nadanya juga ada 2 nada dan juga ada tajwid yang diperhatikan. Mudah-mudahan dari takmir masjid kita ini mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan, diteruskan. Siap Ibu? Siap insyaallah. Dari maghrib dan masuk isya kan insyaallah terus sebagai alhamdulillah lari-lari kita juga sudah bisa insyaallah. Dan beberapa lari-lari kita juga sudah mulai bisa. Nah, ini terus didorong, disemangati, syukur-syukur monggo ingkang belum diajak. Insyaallah itu adalah kebaikan. Kata yang saged kita aturaken ing dalu sapunika Allah atas nami takmir masjid mewakili mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pindah malih hadir panjenengan teng masjid ingkang mulia ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal saleh. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum